Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reza Pramudita SPDMT, dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri pada Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIDN 0418049105 dan NUPTK 8750769670130312. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyatakan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Digital. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun 2024-2025 dengan beban studi sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 yang merupakan salah satu mata kuliah inti program studi yang membekali mahasiswa dengan kemampuan teoritis dan praktis dan menjadi dasar penting bagi penguasaan sistem digital modern dan penerapannya dalam bidang teknik elektro dan informatika. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan secara tatap muka langsung di kelas dengan konsep diskusi tanya jawab dan studi kasus untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami aplikasi dari materi yang diajarkan dan relevansinya dengan dunia industri. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring melalui Access Learning Management System spot.upi.edu, di mana di sini mahasiswa dapat mengunduh rancangan pembelajaran semester atau RPS dan mengunduh tugas mahasiswa, serta dapat mengunggah tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi dalam sistem ini. Untuk pembelajaran pada mata kuliah ini, dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan ceramah dan studi kasus yang mendorong mahasiswa untuk aktif berpikir kritis dan analitis terhadap permasalahan nyata dalam sistem digital. Melalui pendekatan ceramah, mahasiswa dibekali dengan pemahaman konseptual yang kuat tentang logika digital, sistem bilangan, gerbang logika, dan perancangan rangkaian kombinasi maupun sekuensial. Penyampaian materi disertai dengan contoh aplikasi nyata yang relevan dengan dunia industri dan otomasi. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mendorong mahasiswa dalam memecahkan masalah teknis berdasarkan skenario nyata, seperti merancang sistem digital sederhana, menyusun rangkaian flip-flop, atau mensimulasikan sistem logika menggunakan perangkat lunak. Melalui kombinasi metode ini, pembelajaran diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan praktis dan keterampilan abad ke-21, seperti kolaborasi, problem solving, dan literasi teknologi digital. Untuk mendukung pencapaian CPL, Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika S1 yang terdiri dari atas 3 domain, yaitu aspek S adalah sikap, P merupakan pengetahuan, KU dan KK merupakan keterampilan. Adapun CPL yang relevan dengan pembelajaran, yaitu S8, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknik elektro secara mandiri. P2 yaitu menguasai dan mendalami bidang teknik elektro pada program studi pendidikan teknik otomasi industri dan robotika. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU4 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. KK1 yaitu
menjadi lulusan yang memiliki kemampuan menganalisis, mengembangkan, dan merekayasa sistem keteknikan di bidang pendidikan teknik elektro. Kedua, yaitu memiliki kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang teknik elektro dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya adalah CPMK 1, yaitu menjelaskan konsep dasar sistem digital, termasuk pengertian digital, sejarah, dan perkembangan fabrikasi IC seperti SSI, MSI, LSI, dan hingga ULSI. CPMK 2 yaitu menganalisis berbagai sistem bilangan seperti desimal, biner, oktal, duodesimal, dan heksadesimal, serta melakukan konversi antar sistem bilangan tersebut secara tepat. CPMK 3 yaitu menerapkan prinsip-prinsip aljabar boolean dalam perancangan logika digital, termasuk teori himpunan dan hukum-hukum dasar seperti hukum De Morgan. CPMK 4 yaitu mengidentifikasi dan membentuk fungsi logika dalam bentuk kanonik, baik dalam bentuk sum of product atau SOP maupun product of sum atau POS, serta melakukan transformasinya. CPMK 5 yaitu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai jenis kode biner seperti kode BCD, gray code, dan lainnya dalam konteks aplikasi sistem digital. CPMK 6 yaitu melakukan minimalisasi fungsi logika menggunakan metode aljabar boolean, peta Carnot atau KeyMap, dan metode Quine-McCluskey secara sistematis. CPMK 7 yaitu merancang dan menganalisis gerbang logika dasar, menyusun tabel kebenaran, serta membangun rangkaian digital dasar dari fungsi logika. CPMK 8 yaitu merancang antarmuka di antara keluarga logika seperti IC-TTL ke TTL, CMOS ke TTL, dan TTL ke CMOS, sesuai karakteristik teknis dan kebutuhan sistem. CPMK 9 yaitu merancang rangkaian digital kombinasional seperti encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer untuk aplikasi pengolahan data logika. CPMK 10 yaitu merancang sistem konversi dan tampilan digital seperti rangkaian konversi BCD ke 7 segment, serta decoder yang relevan lainnya. CPMK 11 yaitu menjelaskan dan menganalisis dasar rangkaian digital sekuensial termasuk berbagai jenis flip-flop, baik itu seperti RS, clock RS, D flip-flop, T flip-flop, dan JK flip-flop, tabel transisi, serta aplikasi analisis dan sintesis. CPMK 12 yaitu merancang dan mengimplementasikan rangkaian register dan counter berdasarkan logika sekuensial, serta menjelaskan prinsip kerja dan fungsinya. CPMK 13 yaitu merancang dan menjelaskan prinsip kerja konverter ADC, analog to digital converter, dan DAC yaitu digital to analog converter dalam konteks interfacing analog dan digital. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung CPL yang mencakup pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam lingkup teknik digital. Adapun ruang lingkup materi mencakup yang pertama, pengertian digital, fabrikasi integrated circuit atau IC, SSI, MSI, hingga ULSI. Yang kedua, sistem bilangan desimal, oktal, duodesimal, heksadesimal, dan konversi bilangan. Yang ketiga yaitu materi tentang aljabar boolean. Yang keempat yaitu fungsi kanonik, transformasi bentuk kanonik, sum of product, dan product of sum. Yang kelima yaitu kode-kode biner. Yang keenam adalah minimalisasi atau penyederhanaan secara aljabar bool, peta Carnot map, dan Quine-McCluskey. Yang ketujuh yaitu gerbang logika, rangkaian dasar logika, dan tabel kebenaran. Yang kedelapan yaitu perancangan antarmuka TTL ke TTL, CMOS ke TTL, dan TTL ke CMOS. Yang kesembilan, perancangan rangkaian digital kombinasional, rangkaian encoder dan decoder, rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Yang ke-10 yaitu perancangan rangkaian digital kombinasional, rangkaian kombinasional BCD ke 7 segment, dan decoder. Yang ke-11,
perancangan dasar digital sekuensial seperti rangkaian flip-flop dan tabel transisi, aplikasi tabel transisi, analisis dan sintesis. Yang ke-12 yaitu materi tentang perancangan dasar digital sekuensial seperti rangkaian register dan counter. Yang ke-13 yaitu perancangan konverter, ADC, dan DAC. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi aspek pembelajaran. Adapun kriteria penilaian berdasarkan yang pertama, aktivitas mahasiswa sebesar 20%, tugas dan proyek sebesar 40%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 20%. Sedangkan untuk rentangan nilai pada mata kuliah ini, pada proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rentan penilaian sebagai berikut. Rentang 92 hingga 100 bernilai A atau sangat baik, rentang 86 sampai 91 bernilai A-, rentang 81,8 sampai 85 bernilai B+, rentang 76 hingga 80 bernilai B atau baik, rentang 71 hingga 75 bernilai B-, rentang 66 hingga 70 bernilai C+, rentang 60 hingga 65 bernilai C atau cukup, rentang 55 hingga 59 bernilai D atau kurang, dan jika lebih kecil dari 55 yaitu bernilai E atau sangat kurang atau gagal. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak mata kuliah teknik digital sebagai tahapan dari proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa sekalian di sini? Apakah masih semangat? Masih semangat ya. Dari minggu lalu sampai sekarang semangat kan ya? Oke, seperti itu ya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang aljabar bool ya. Jadi kalau kita review lagi di minggu lalu kita sudah membicarakan tentang dasar digital gitu ya. Oke. Ada yang tahu apa itu digital? Ada yang bisa jawab? Satu, Ilyas mungkin? Kalau analog itu datanya kontinu, kalau digital itu secara diskret. Secara diskret ya satu lagi. Oke. Ada lagi yang lain? Reda mungkin? Bentuk kalau analog itu lebih abstrak, dan kalau bentuk digital itu biasanya kotak resmi. Oh, persegi ya berarti. Oke, kita perjelas lagi ya. Jadi untuk review rangkaian digital itu sendiri, nah ini definisinya ya. Jadi kalau rangkaian digital itu adalah bersifat biner ya. Berarti itu cuma ada dua kondisi aja gitu. Nah, dua kondisi itu hanya mengenal logika 0 dan 1. Jadi nggak ada tuh yang setengah, nggak ada tuh yang 1,5, 2,5, itu kan data analog ya. Nah, kalau data digital itu cuma 0 dan 1 saja gitu ya. Lalu yang kedua, rangkaian digital itu stabil dan tahan gangguan ya dibandingkan rangkaian analog. Ya wajar aja gitu ya, kan kalau rangkaian analog mah kayak transmitter gitu ya, rangkaian radio itu kan masuk ya segala macam gitu. Sedangkan kalau di rangkaian digital ya pilihannya kalau nggak mati ya nyala gitu ya. Kalau nyala ya bagus, kalau mati ya kurang bagus gitu seperti itu. Lalu dikendalikan oleh logika boolean gitu ya, yang menggunakan operasi logika seperti AND, OR, NOT dan lain-lain gitu ya seperti itu. Jadi logika boolean yang inti itu adalah ada AND, ada OR, dan ada NOT. Sedangkan yang pernah kalian dengar mungkin yang dari SMK kayak XOR, XNOT dan lain-lain itu sebenarnya kombinasi dari ketiga gerbang logika atau operasi logika ini gitu ya. N itu. Kalau N itu kan bahasa Indonesianya apa? Dan ya. Kalau OR itu atau. Kalau atau itu berarti salah satu juga bisa masuk gitu kan. Misalnya kalau nggak Adisti atau Marcella gitu ya. Kalau Adisti, kalau salah satunya berarti boleh. Kalau N berarti dan berarti harus dua-duanya terpenuhi, bedanya seperti itu. Lalu biasanya kalau rangkaian digital itu digunakan pada sistem digital ya, seperti yang saat ini digunakan seperti kalkulator, komputer, robot, dan sistem-sistem kontrol yang digunakan. Oke, ini review yang minggu lalu ya seperti itu. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang apa? Rangkaian digital yang bagus itu adalah rangkaian digital yang seperti apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab?
Gimana beda? Paham terhadap gangguan dari interferensi dari luar. Interferensi dari luar, oke. Terus apa lagi? Itu bisa masuk ya. Tapi yang maksud saya itu berarti rangkaian digital yang bagus itu adalah rangkaian yang memiliki kecepatan yang cepat gitu ya, dengan pemrosesan yang seminimal mungkin gitu ya. Jadi tujuannya itu pas gitu. Jadi dari sini menuju ke gedung fakultas misalnya tidak bertele-tele langsung lurus aja gitu jalannya. Sedangkan bisa aja kalau kita mau belok-belok dan nyampainya juga sama, cuma waktu yang ditempuhnya lebih lama. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan penyederhanaan rangkaian gitu ya. Nah, salah satu metode untuk penyederhanaan rangkaian itu adalah menggunakan teknik aljabar Boole itu sendiri. Oke, nah sebenarnya cara penyederhanaan rangkaian digital itu ada beberapa macamnya, ada beberapa step. Ini bisa kita lihat, nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya seperti menggunakan aljabar Boole, menggunakan fungsi kanonik, SOP, sum of product atau product of sum, dan menggunakan metode Carnot map serta menggunakan metode kalkulasi Quine-McCluskey. Nah ini cukup panjang, cuman sepertinya lebih bagus sih seperti itu. Kalau untuk yang metode tabulasi Quine-McCluskey. Nah untuk minggu sekarang kita akan bahas tentang yang logika aljabar Boole. Nah untuk aljabar Boole sendiri nanti untuk ketika kalian akan melakukan sebuah penyederhanaan itu ada beberapa yang perlu kalian pahami hukum-hukum dan kaidah-kaidahnya. Nah kaidah-kaidahnya ini. Nah ini aljabar Boole, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang aljabar Boole yang merupakan metode untuk melakukan transformasi dari tabel kebenaran menjadi rangkaian logika praktis. Jadi nanti kalian harus bisa membagi, ada tabel kebenaran, ada persamaan rangkaian digital, ada rangkaiannya. Nah dari persamaan dirubah menjadi rangkaian. Nah dari rangkaian juga nanti kalian harus dirubah menjadi persamaan. Nah dirubah-rubah aja. Kan kalau persamaan enak tuh menyederhanainya. Kalau rangkaian kan harus susah. Jadi dari persamaan disederhanainya ubah jadi rangkaian. Logikanya seperti itu ya. Oke, nah ini salah satu hukum yang pertama ya, hukum aljabar Boole, yaitu hukum komutatif. Mungkin teman-teman di sini ya yang dulu di SMA mungkin pernah belajar himpunan mungkin ya. Himpunan itu ada hukum komutatif, ada belajar aljabar, ada pembelajaran aljabar. Nah, hukum komutatif ini berbunyi bahwa A plus B sama dengan B plus A. Jadi kalau dibolak-balik itu sama ya, sama dengan Y itu sama-sama. Sedangkan hukum komutatif itu ada dua ya, ada yang gerbang OR, ada yang gerbang N ya. Nah yang gerbang OR kita lihat, OR itu pasti si tandanya itu dia ada positifnya ya, positif. Sedangkan kalau yang N dia dot atau titik ya, titik seperti itu. Ya, nah A plus B atau A dot B. Nah kalau OR kan gambar si rangkaiannya seperti ini nih. Set. Nah kalau A plus B itu berarti si gambar rangkaiannya seperti ini gitu ya. Sedangkan untuk N dia gambar rangkaiannya seperti ini ya. Jadi gambarnya itu berbeda. Mungkin nanti kalian bisa lihat gitu ya, seperti itu. Nah ini ada diagram pewaktuan, nanti bisa lihat. Ini responnya ya. Ini responnya ketika A plus B itu di A-nya itu dikasih 0, B-nya itu dikasih 0, maka Y-nya itu dia 0 gitu ya, seperti itu. Begitupun yang ini dibolak-balik sama gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi gitu ya, seperti itu, dilihat lagi. Oke, next ada hukum asosiatif. Nah, kalau hukum asosiatif nih seperti ini ya, ada dua, ada yang OR, ada yang N. Kalau yang OR itu seperti ini nih, A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C, itu sama si nilainya tuh. Kalau kita rubah menjadi rangkaian, bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, ini A plus B kan, A-nya kan langsung nih ke sini ke OR lagi ya, B plus C. B plus C, B plus C nih. B plus C-nya dulu di-OR-kan, lalu di-OR-kan lagi dengan yang si A-nya. Beda kan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, sama dengan yang seperti ini. Jadi yang ini dengan yang ini sama sebenarnya ya, si rangkaiannya itu. Lalu ini diagram pewaktuannya lah, nanti bisa diinginkan ya dari yang awal tadi seperti itu. Nah, ini yang hukum asosiatif gerbang OR. Lalu ada hukum asosiatif gerbang N. Nah, kalau N beda. Kalau tadi kan plus ya. Nah, ini yang dotnya. Gambarnya ini sama ya. Kurang lebih seperti ini lah. A, B, C ya. A dalam kurung A kali B dalam tutup kurung kali C sama dengan A dot buka kurung B dot C tutup kurung ya. Itu sama si nilainya tuh ya, seperti ini. Jadi yang harus kalian tekankan di sini adalah si nilai persamaan ini itu harus bisa kalian ubah menjadi nilai
bukan nilai, jadi bentuk gambar si rangkaiannya. Jadi supaya mudah nanti menyederhanakan si rangkaiannya. Mungkin kan teman-teman kalian juga pernah belajar ya menyederhanakan rangkaian, supaya ini pernah ambil matdas mungkin dulu seperti itu ya. Oke, nah ini ya yang seperti ini. Nah ini ada juga hukum distributif nih. Kalau hukum distributif ya tadi A dot dalam kurung B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Nah, mirip kan dengan yang di aljabar biasa kan sebenarnya ya. Nah, kalau kita rubah menjadi si rangkaian, yang ini itu sama dengan yang ini. Sedangkan yang ini sama dengan yang ini. Ini dengan ini responnya itu sama. Jadi ketika dikasih inputannya berapapun, ini hasilnya pasti bakal sama gitu. Nah, itu yang seperti ini ya. Si hukum distributif gitu ya. Nah, ini mirip dengan aljabar biasa gitu ya, seperti itu. Oke, hukum distributif lainnya ini ada yang dalam kurung A plus B ya. Ini A dot B plus C sama dengan AB plus AC ya, yang ini ya, coba lihat nih. Hukum distributifnya ini yang contoh yang gambar ini ya. A dalam kurung A plus B dot dalam kurung C plus D gitu ya. Nah, ini sama dengan A dot C plus A dot D plus B dot C plus B dot D. Ini rada banyak kombinasinya. Jadi contoh kalau si rangkaian yang ini itu nanti sama dengan yang ini, gitu, setara dengan yang ini. Jadi yang tadi, yang ini, kalau disederhanakan kan ini jadi gini ya. Nah ini setara dengan yang ini, gitu ya, seperti itu. Jadi ada penyetaraan rangkaian. Lebih milih yang mana? Milih yang ini atau milih yang ini? Yang pertama, kenapa? Lebih sederhana kan ya. Ini cuma 3 gerbang, sedangkan ini punya 5 gerbang. 5 gerbang. Jadi kalau karena 5 gerbang ya lebih rumit lah itu ya, komputasinya lebih butuhkan waktu gitu ya. Jadi kalau kita bisa memilih yang lebih sederhana ya kenapa nggak milih yang sederhana aja gitu kan. Jangan sampai kita menembak burung pakai masukan gitu ya, pakai kata juga bisa gitu kan, seperti itu. Nah, selain hukum-hukum tadi ada hukum distributif dan lain-lain gitu ya, hukum asosiatif, hukum komutatif, ada juga sifat-sifat khusus aljabar Boole. Nah, sifat khusus aljabar Boole ini terdiri dari beberapa kaidah. Yang pertama adalah kaidah OR ya, yaitu A plus 0 itu sama dengan A ya, seperti itu. A plus 0 sama dengan A. Nah ini contoh, ini kan persamaannya. Kalau si gambar itu kayak gini gitu. Jadi si hasil itu pasti 0. Sedangkan ini saya lihatin si diagram pengawatannya. Jadi kalau kalian pengawatan pakai kawat gitu, ada pusbatan dan lain-lain. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. A plus 0 itu sama dengan A. Berarti si hasilnya itu tergantung A. Karena si 0 ini dia tidak berpengaruh apa-apa karena open circuit ya. Open circuit terus gitu, seperti itu. Sedangkan kaidah kedua A plus 1 sama dengan 1 ya, pasti 1 lah. Karena dia OR kan, kalau salah satunya 1 ya pasti dia 1 nilainya, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, kaidah ketiga A plus A itu nilainya pasti gimana A gitu kan. Karena A-nya dengan A ini sama gitu, si nilainya tuh. Sedangkan yang kaidah keempat A inversi, nah kalau ada si tanda atasnya itu corak gitu ya. Coraknya itu dia kebalikan dari inversinya gitu ya. A inversi plus A sama dengan pasti nilainya 1 karena dia tepat seperti itu ya. Nah ini yang kaidah yang gerbang OR. Nah kalau di gambarnya itu ada coraknya di sini nih. Kalau yang OR-nya, yang ini yang not, ada not-nya, ada inversinya. Oke, sifat khusus aljabar Boole selanjutnya yaitu di gerbang N ya. Nah ini ada kaidahnya sama nih. Kalau tadi yang sebelumnya itu dia paralel sih rangkaiannya. Kalau yang ini dia rangkaiannya serial. Kalau serial berarti N ya. Kalau N itu harus dua-duanya atau semua kondisinya terpenuhi ya, baru dia bisa berjalan gitu rangkaiannya. Ya kalau diagram pengawatannya kurang lebih seperti ini. Kalau A dot 0 itu sama dengan nilainya 0 ya, karena pasti 0 lah karena tidak terlewat gitu kan, ini seperti ini. Sedangkan di kaidah kedua A dot 1 itu pasti nilainya gimana? A-nya gitu. Karena cuma 1 kan yang lewatnya ya. Jadi keputusannya ada di si A-nya itu sendiri gitu. Sedangkan di kaidah ketiga itu A dot A itu pasti nilainya gimana A-nya ya, sama dengan yang tadi sih yang sebelumnya ya. Karena ini dua-duanya sama inputannya. Sedangkan di kaidah keempat A inversi dan A itu pasti nilainya 0. Kalau yang tadi kan selalu nilainya 1 ya. Ini selalu 0 karena saling meniadakan.
yang satu nutup tapi yang satu buka, yang satu buka, yang satu nutup gitu, ya pasti saling menyatakan gitu kan, seperti itu nilainya ya. Oke, ini yang gerbang N dengan aljabar bool. Nah ini perbedaan aljabar bool dengan aljabar biasa, jadi bisa dilihat nih. Ini aljabar biasa, ini aljabar bool. Kalau aljabar biasa, contoh yang A plus 1 itu pasti A plus 1 kan. Kalau ini A plus 1 yang nilainya 1 gitu. Jadi jangan disamakan ya kalau di aljabar bool dengan aljabar biasa. Jadi kalau khusus ngerjain soal-soal di teknik digital, kita pakainya yang bool aja ya. Kalau yang aljabar dibuang dulu gitu ya. Nanti seperti itu. Kalau di matematika sih mungkin pakai ya, tapi kalau di digital ya untuk menyederhanakan seperti ini. Ini juga A plus A itu nilainya 2A kan pastinya. Di aljabar biasa, kalau di aljabar bool ya nilainya pasti A. Ini bisa dilihat ya, di operasi gerbang N juga sama nih, ada kuadrat juga dan lain-lainnya. Bisa dilihat. Oke, next. Nah, ada teorema selain tadi kaidah ya, ini ada kaidah-kaidah. Ada teorema ya, ada teorema dualisme. Nah, teorema dualisme ini yaitu berbunyi A dot B plus C sama dengan A dot B plus AC gitu ya, A dot C gitu ya. Dengan menukarkan setiap operasi OR dan N-nya gitu, akan didapatkan hubungan dual seperti berikut gitu ya. Nah ini A plus B dot C, nah hasilnya seperti ini. Jadi yang ini, yang kiri dengan yang kanan itu nilainya output jika inputnya dikasih respon seperti apapun, outputnya pasti sama gitu ya, seperti itu. Ada juga teorema De Morgan. Teorema De Morgan yang ini dengan yang ini itu sama gitu sebetulnya. Mendingan ini dah. A B inversi sama dengan A inversi plus B inversi gitu ya, seperti itu. Yang ini sama lah gitu ya. A plus B inversi dua-duanya sama dengan A inversi B inversi gitu, seperti itu. Teorema De Morgan. Nah ini ringkasan buku aljabar dulu yang tadi sudah kita pelajari gitu ya, seperti ini. Nanti bisa kalian lihat gitu ya. Oke, nah ini contoh penerapan aljabar bool ya. Diketahui persamaan aljabar bool Y A B inversi plus AB. Pertanyaannya cobalah Anda sederhanakan. Nah, setelah disederhanakan ini menggunakan teorema apa nih? Distributif ya kalau salah ya. Teorema distributif gitu ya. Nah, sama dengan A. Berarti si rangkaian ini yang tadi ada rangkaian digitalnya ini sama dengan ya kayak los aja nilai A gitu. Jadi apapun nilainya pasti senilai A gitu ya, seperti itu. Nah ini ada juga nih contoh penerapan aljabar bool ya. Kita memiliki satu persamaan, ada persamaannya seperti ini cukup panjang ya. Lalu ini cukup panjang, ini ada beberapa gerbang yang bisa dipakai dan setelah disederhanakan menjadi hasilnya seperti ini, cuma 3 gerbang. Ini kan ada berapa gerbang nih? 1 gerbang, 2 gerbang, 3 gerbang, 4 gerbang, 5 gerbang, 6 gerbang, 7 gerbang. Sedangkan ini cuma jadi pakai 3, jadi lebih efisien kan? Jadi untuk penyederhanaan rangkaiannya gitu ya, seperti itu. Nah ini juga ada ya. Ini dari berapa ini ya, berapa gerbang menjadi cuma 2 gerbang, jadi 3 gerbang menjadi 2 gerbang. Oke, mungkin itu saja ya pematerian dari saya. Ada yang ditanyakan kira-kira teman-teman? Boleh, silakan. Saya Andrea Pagasias dengan tim 230919. Ini saya mau bertanya, tadi kan aljabar bool ini membahas 2 hal, yaitu OR dan NAND ya. Ini bisa dipakai untuk NAND atau SOR? Bisa. Oke, terima kasih. Itu bisa untuk NAND dan SOR juga sudah tapi kan sebenarnya NAND, SOR dan XOR juga itu sebenarnya gabungan kan. Jadi kalau kita bedah itu sebenarnya AND, OR dan NOT sebenarnya. Jadi digabungkan aja seperti itu. Cuman supaya lebih cepat kan sekarang sudah disediakan satu namanya SOR gitu kan. Nah, bisa aja seperti itu. Cuman perbedaan berarti persamaannya juga dalam ini persamaan yang dasarnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Oke. Cukup ya. Nah, kalau sudah cukup pertanyaannya, terima kasih ya. Nah, untuk tugas kalian bisa cek nanti di platform Spot ya. Itu tugas sudah saya upload di sana. Tinggal nanti kalian baca, lihat dan kerjakan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa lanjut di grup WhatsApp ataupun nanti ketika ketemu dengan saya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.